Apa kabar? Saya Jai Subiakto. Saya seorang pekerja seni. Memang kali ini saya lagi ada di Bali, di Nusa Dua, lagi ikut berpartisipasi dalam acara yang digagas oleh Kemendikbud Riset dan Teknologi di Pulau Peninsula di sini dengan judul Indonesia Bertutur. Di sini saya sebagai pendesain panggung atau perancang panggung Anarta. Salah satu buku yang menginspirasi saya adalah buku Kakawin Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular di abad ke-14. Buku ini sebenarnya waktu itu diberikan oleh orang tua saya, oleh ayah saya, karena pada saat saya lahir di Ankara di Turki ketika ayah saya jadi duta besar di sana, sehingga mungkin karena dia khawatir saya nggak dapat banyak literasi dari Indonesia, makanya sejak kecil saya juga bahkan diberikan komik-komik yang digambar oleh R.A. Kosasih, ada Panji Semirang, ada Ramayana, ada Mahabharata gitu. Jadi justru buku-buku Indonesia ini yang diberikan oleh orang tua saya ketika saya besar di luar negeri. Justru kita harus belajar dari masa lampau ya, Mbak. Bayangkan saja di abad ke-14 itu Empu Tantular sudah menulis tentang Bhinneka Tunggal Ika. Sebenarnya ide Bhinneka Tunggal Ika yang digagas oleh founding fathers kita itu dari buku tersebut gitu ya. Jadi Unity in Diversity, ketika di situ juga diajarkan bagaimana toleransi beragama ketika zaman itu kan Hindu Siwa dengan Buddha gitu yang kuat di abad 14 itu. Jadi sudah diajarkan tentang toleransi beragama, kemudian juga Pancasila. Mereka dulu menyebutnya Pancasila Krama. Jadi kita dilarang berbuat kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berbohong, dilarang dengki, dan dilarang mabuk ya. Jadi buat saya ini kan hebat sekali gitu. Kalau memang kita benar-benar generasi sekarang mendalami buku-buku lama kita yang kita punya, itu justru bisa menginspirasi dan kita bisa jadi bangsa yang maju karena pemikiran tersebut sudah dari abad ke-14 gitu. Karena saya lihat banyak sekali justru anak muda sekarang selalu mengira bahwa literasi yang paling bagus adalah yang dari barat. Padahal kita punya sendiri yang begitu hebat, begitu dalam dengan filosofi dan berceritanya pun dengan metafor ya. Kita tahu bahwa cerita Sutasoma itu kan sebenarnya kayak bodhisatwa yang turun seperti cerita Siddhartha Gautama gitu dan semua itu berupa cerita yang mengandung banyak sekali filosofi dan ajaran-ajaran bagaimana kita menjadi manusia dan bagaimana kita memajukan sebuah bangsa. Ini saya kira yang penting untuk generasi mendatang. Iya, karena saya kira pemikiran itu penting. Kita sekarang biasanya hanya menyerap tapi kurang berpikir gitu ya, bahwa ini suatu pemikiran, ini suatu konsep yang orisinil. Kita selalu kira bahwa semua itu datang dari barat, semua itu datang dari luar, sehingga kita jadi bangsa yang gampang sekali terpengaruh oleh kebudayaan luar gitu dan lupa kepada jati diri kita sendiri dan selalu nggak tahu bahwa menempatkan kebudayaan itu selalu adalah sesuatu yang untuk dipanggungkan. Padahal kebudayaan itu kan adalah akal budi, jati diri bangsa kita. Kita banyak sekali melupakan itu gitu, nggak menggunakan bahasa kita, nggak menggunakan adat istiadat yang kita punya, tata kerama yang kita punya gitu. Dikira hebat kalau kita menjadi seperti orang barat gitu. Karena sebenarnya kita udah punya semua, bekal, pedoman, dan cara hidup itu semua sebenarnya udah ada di literasi Indonesia sejak lama gitu. Tapi ini yang dilupakan
Karena itu tadi selalu referensinya dari luar gitu. Kita lupa bahwa kita punya sendiri sebenarnya. Iya, saya kira kayak Ubud Writers dan Indonesia Bertutur ini penting karena di sini kita nggak memunculkan selalu yang pop atau yang komersil ya. Indonesia Bertutur ini justru mementaskan pertunjukan-pertunjukan yang langka, ritual-ritual yang langka, dan juga seniman-seniman yang justru bergerak di kontemporer tapi mengakar ke Indonesia. Ini sangat jarang dapat panggung ya, karena itu tadi kurang komersil, orang kurang banyak yang suka. Begitu juga dengan Ubud Writers gitu, bahwa yang tidak pernah kita harus berhenti adalah membaca dan membeli buku, karena kedua inilah yang bisa membentuk kita ya. Karena buat saya belajar itu nggak akan pernah berhenti, dan dari dulu juga orang tua saya mengajarkan bahwa jangan pernah berhenti membeli buku, jangan pernah berhenti setelah sekolah kita selesai, karena sebenarnya sekolah yang sebenarnya itu ada di masyarakat, ada di hidup kita setelah kita menempuh pendidikan gitu.